Heho Pop gengs! Ahmad Dhani dan Once terlibat dalam polemik. Punggawa Dewa 19 dan mantan vokalisnya itu sedang tidak baik-baik saja. Entah gimmick untuk menarik perhatian warga selama tur band Dewa, atau bagian dari promosi menjelang rangkaian konser Dewa 19, atau beneran royalti yang telah membuat mereka berseteru. Entahlah, tapi mereka udah terlanjur baku balas argumen. Saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Dewa nyanyi Dewa ya Dewa. Salah sendiri lu keluar dari Dewa. Siapa nyuruh keluar Dewa? Saya nggak mungkin bayar royalti ke dia. Saya kan main diundang oleh event organizer. Nah, event organizer itulah yang bertanggung jawab. Nah, menurut saya jadi Once berlindung di I.O. Kalau pencipta ya nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu. Katanya bayar royalti, mana buktinya? Show me the money. Jejak perseteruan mereka bisa dibilang bermula dari waktu mereka bertemu pada bulan Februari 2023 di rumah Ahmad Dhani. Saat mereka mempersiapkan konser bertajuk A Night at the Orchestra yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium bulan Februari 2023. Di antara bunyi gitar elektrik terdengar Ahmad Dhani dan Once terlibat perdebatan tentang daftar lagu yang akan dinyanyikan di konser itu. Banyak lagu. Iya makanya jangan dimainin semua. Makanya nggak pernah dimainin. Iya. Ahmad Dhani sepertinya tidak setuju semua lagu Dewa ditampilkan di konser seperti usulan Once. Karena menurutnya masih ada konser-konser lainnya dan mereka ini sebaiknya mencicil lagu yang bakal ditampilkan. Kalau kita keluarin semua tahun depan nonton apa? Ini kan di lapangan gede. Loh ini tahun depan lapangan gede juga. Nah, H-1 konser mereka ternyata kembali terlibat perdebatan. Itu diungkapkan Dhani di depan Najwa saat sedang geladi bersih. Ada penyanyi yang agak rewel yaitu Once Michael. Masalah seperti ini biasa terjadi. Panik menjelang hari besar rentan menghadirkan perdebatan. Toh, konser di Jakarta berjalan lancar. Tapi, masalah malah makin membesar nih usai konser digelar. Lewat video unggahan di officialnya berjudul Untold Story, Ahmad Dhani menyebut bahwa ada satu personel yang awalnya meragukan konser itu. Satu personil yang ada di panggung saat malam itu yang meragukan itu gitu. Tapi ketika tiket 65.000 ludes, personil yang tidak disebutkan namanya itu meminta bayaran yang gila-gilaan. 65.000 tiket sold out dalam 15 menit. Tiba-tiba personil itu minta bayaran gila-gilaan. Dan akhirnya kita tahu siapa personil itu. Karena pada rangkaian konser di Bandung tanggal 5 Maret, ada satu nama yang gak diajak, yakni Once Michael. Dalam sebuah wawancara, Dhani mengatakan bahwa Once bisa diajak kembali asalkan bayarannya sesuai. Kalau harganya sesuai ya why not? Menurutnya nggak masuk akal penyanyi lebih mahal bayarannya dibandingkan pencipta lagu. Ini Once lebih mahal lagi dari saya. Nggak masuk akal itu. Once pun menjawab, melansir suara, ia mengatakan bahwa hanya menerima bayaran flat, jadi sebanyak apapun penonton, bayarannya itu nggak bertambah. Ia juga mengaku bahwa penyanyi termahal saat ini bukanlah dirinya, melainkan Anang Hermansyah. Hingga akhirnya perseteruan memuncak tatkala keluar pernyataan tegas dari Ahmad Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Larangan itu berlaku untuk lagu-lagu yang Ahmad Dhani ciptakan untuk Dewa 19. Di luar itu masih diperbolehkan. Once tidak boleh nyanyi lagu Dewa 19. Nyanyi lagu saya yang lain itu boleh. Dalam video itu Dhani melanjutkan bahwa tidak boleh ada konser-konser atau performance lain yang membawakan lagu-lagu Dewa 19. Tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Selama rangkaian konser Dewa 19 ini digelar. Hal ini untuk menjaga marwah Dewa 19 yang sedang dan akan melangsungkan rangkaian konser mereka sampai sekitar bulan Desember. Hal ini juga telah ditegaskan oleh kuasa hukum Ahmad Dhani. Sudah melarang saudara Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa. Once merespon dengan mengatakan bahwa ultimatum Ahmad Dhani itu sampai berdampak ke anaknya. Anak saya sampai tanya, ada apa itu Pak? Kok satu sekolah tanyain ke aku? Dari wawancara, Once bercerita bahwa satu sekolah bertanya kepada anaknya tentang kasus itu. Once menjawab bahwa ini hanyalah dinamika bapak-bapak cari duit. Inilah dinamika orang dewasa cari duit. Ia sempat menyinggung tentang keluarnya Once tanpa alasan
tapi tetap membawakan lagu-lagu Dewa 19 di beberapa acara. Tapi royalti nggak dibayar. Ketika dia menyatakan keluar dari Dewa 19 tanpa alasan, tapi tetap nyanyi lagu Dewa di mana-mana. Dari sinilah perseteruan mereka berkembang menjadi permasalahan royalti. Ahmad Dhani menganggap bahwa Once yang bukan lagi vokalis Dewa 19 seharusnya tidak lagi membawakan lagu-lagu Dewa 19, khususnya lagu yang diciptakan Ahmad Dhani. Event organizer yang mengundang Once pun harus membayar sejumlah royalti kepada Dewa 19 jika dalam daftar lagu yang mereka request terdapat lagunya Dewa 19. Hal ini sangat mendasar. Hengkang dari band tanpa alasan sejak tahun 2011, tapi gencar menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 di setiap kesempatan. Dewa nyanyi Dewa ya Dewa. Salah sendiri lu keluar dari Dewa. Siapa lu keluar dari Dewa? Once pun menjawab dalam sebuah wawancara bahwa tidak mungkin ia membayar royalti. Saya nggak mungkin membayar royalti ke dia. Saya kan main diundang oleh event organizer. I.O. yang mengundanglah yang bertanggung jawab kepada LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif atau LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dengan mendata lagu-lagu apa yang dibawakan dan membayar sejumlah uang kepada LMK atau LMKN. Bayarannya adalah 2% dari tiket yang terjual. Kalau pencipta ya nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak secara tidak langsung sepakat bahwa royalti emang harus dibayar dan yang membayar itu adalah pihak I.O. Yang harus bayar itu I.O, bukan artisnya. Makanya jangan tanya sama Once, tanya sama Once. Nggak nyambung. I.O itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti. Nah, tentang royalti, Once menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 23 Ayat 5 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa orang lain dapat menggunakan hak ekonomi dalam pertunjukan tanpa perlu izin sepanjang membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Tapi menurut Dhani, pasal ini bermasalah karena bertentangan dengan pasal lainnya. Pasal 9 dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dimaksud termasuk perihal melakukan pertunjukan terhadap sebuah karya. Jadi meski I.O adalah pihak yang wajib membayar royalti, penyanyi atau artis pun seharusnya meminta izin dulu kepada pencipta lagu secara tertulis. Meski warga menilai mereka telah bermusuhan hanya karena masalah royalti. Tapi sebenarnya ini tentang bisnis. Show me the money. Main musik itu bukan hanya persoalan uang. Ahmad Dhani menegaskan bahwa ini semua hanyalah masalah bisnis. Tidak ada hubungannya dengan pertemanan mereka. Ini kan ribut-ribut soal bisnis. Nanti kalau berteman kan biasa aja berteman. Ahmad Dhani dalam banyak kesempatan mengungkapkan bahwa untuk urusan band, ia lebih memilih Once dan memilih Ari Lasso untuk urusan pertemanan. Sementara Once sendiri sejak dulu mengagumi Dhani sebagai pencipta lagu yang ajaib. Tapi meski begitu, urusan hak cipta dan royalti memang masih jadi PR untuk musisi dan pengambil kebijakan. Ekosistem musik tidak sesederhana perseteruan Dhani dan Once. Pada tanggal 6 April 2023, Ahmad Dhani mengungkapkan adanya pertemuan dengan pencipta lagu di kantor Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Sekalian mengobrolkan tentang beberapa aturan soal royalti yang dianggapnya bermasalah itu. Apakah mereka akan damai? Karena Ahmad Dhani dalam sebuah artikel mengatakan telah ikhlas karena LMKN udah mengabulkan permintaannya. Tualangan saya memang sudah selesai bersama Dewa. Dewa 19 aktif sejak tahun 1986, dibentuk oleh 4 siswa SMPN 6 Surabaya. Dhani Ahmad, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi. Nama mereka ini menjadi akronim Dewa. Namun tahun 1992, album pertama mereka yang lahir bertajuk 19 diambil dari usia mereka kala itu. Salah satu lagunya yang berjudul Kangen masih diputar hingga saat ini. Ditulis oleh Ahmad Dhani, dan rata-rata lagu lainnya ditulis oleh mantan suami Maya Estianty itu. Telah beberapa kali berganti vokalis mulai dari Ari Lasso, Ahmad Dhani sendiri, Once Mekel, hingga Firza dan Elo. Once Mekel atau yang bernama asli Elfonda Mekel kelahiran Makassar Sulsel 1970 silam, udah lebih dulu berkecimpung dalam industri musik
dengan merilis single Anggun pada tahun 1999. Lalu masuk bergabung dengan Dewa 19 menggantikan Ari Lasso pada tahun 2000. Pada tahun 2005 ia menelurkan single Dealova ciptaan Opik dan tahun 2010 resmi keluar dari Dewa. Tahun 2012 mengeluarkan album perdana berjudul Once dan makin populer sebagai penyanyi solo. Selama itu ia masih sering membawakan lagu-lagu Dewa 19. Meski sekarang telah berjanji hanya akan membawa lagu Dewa 19 yang ia tulis bersama Ahmad Dhani. Sebenarnya jika bicara tentang duit, mereka sulit untuk dibandingkan. Karena sumber penghasilan keduanya berbeda. Ahmad Dhani memiliki usaha karaoke, sekolah musik, menjadi bintang tamu dan host di TV, mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang diciptakan dan bejibun pemasukan dari dunia musik. Kekayaannya mencapai 31,8 miliar rupiah. Itu terbongkar dari LHKPN-nya saat mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Bekasi. Sedangkan Once hanya beraktivitas di dunia musik, menjadi produser musik dan penyanyi yang manggung di mana-mana dengan pemasukan per bulan berkisar 78 juta hingga 110 juta rupiah. Meski begitu, gaya hidup Once dan Ahmad Dhani bisa dibilang tidak terlalu tersorot kamera.